قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Baik para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa berada kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama dari kitab Al-Azkar dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu yang kedua nanti kita akan melanjutkan pembahasan Thaharah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kita lihat kali ini kita bahas hadis 1432, membicarakan tentang sholat duha, di mana di sini akan dijelaskan tentang keutamaan sholat duha. Satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, dan ini juga sekaligus menunjukkan keutamaan sholat duha itu sendiri dan juga keutamaan zikir-zikir yang nanti disebutkan dalam pembahasan ini. Baik, kita lihat bahasannya, monggo dibaca hadis 1432. Hadis 1432. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendirian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Baik. Hadis riwayat Muslim saking Abu Dzar, dari Abu Dzar disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap paginya, setiap persendian kalian itu diperintahkan untuk bersedekah. Maka Nabi SAW memberikan solusinya di sini. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan tasbih, tasbih itu maksudnya adalah ucapan subhanallah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid, yaitu yang dimaksud tahmid alhamdulillah, itu juga adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil, yang dimaksudkan tahlil di sini adalah la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap ucapan takbir yaitu Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, yaitu mengajak orang pada kebaikan, pada ketaatan adalah sedekah.
Wa nahyun anil munkari shadaqah, dan melarang dari suatu kemungkaran itu adalah shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua tadi bisa digantikan dengan mengerjakan sholat duha hanya 2 rakaat. Jadi bisa menggantikan yang tadi disebutkan, yaitu perintah untuk bersedekah dengan persendian yang ada. Ya, dengan persendian yang ada. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis, faedah dari hadis, semoga. Faedah dari hadis yang pertama, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, karena Allah telah memberikan keselamatan dan jauh dari bala atau bencana. Taib. Tadi diperintahkan untuk sedekah. Kullu sulama min ahadikum sedekah, yaitu diperintahkan supaya setiap persendian ini sedekah, dan ini seluruhnya karena seluruh persendian yang ada itu punya keharusan untuk sedekah. Ya, punya keharusan untuk sedekah. Nah, apa maksudnya di sini perintah untuk sedekah ini? Karena ini semuanya diberi nikmat. Tangannya bisa sehat, kakinya bisa sehat, ya, bagian pahanya bisa sehat, bagian pendengarannya bisa sehat, penglihatannya bisa sehat, ya, untuk berpikir juga bisa lancar, bisa mudah. Maka diperintahkan untuk menggantinya itu dengan ibadah pada Allah, dengan ketaatan pada Allah. Apa bentuknya? Sedekah. Sedekah bentuknya nanti ada di sini disebutkan dengan lisan, ucapan zikir-zikir tadi. Ada di sini disebutkan dengan kita ngajak orang, ya, ngajak orang pada yang baik dan cegah dari kemungkaran. Ada yang bentuknya dengan aktivitas anggota badan kita seluruhnya gerak, yaitu dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Kalau di sini bukan hanya lisan saja. Kalau yang ada pada sholat itu bukan hanya lisan saja, namun seluruh anggota badan itu bergerak. Lisannya ada, karena dalam sholat ada zikir, kemudian badannya juga gerak, ya. Kemudian batinnya juga hadir ketika itu, karena dituntut juga dalam sholat untuk khusyuk, menghayati sholat yang dilakukan. Yang kedua, banyaknya pintu kebaikan dan ketaatan. Contohnya adalah zikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Lihat, banyaknya pintu kebaikan dan ketaatan, karena disebutkan macam-macam tadi. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan qulul ma'rufi shadaqah. Setiap bentuk amalan baik itu adalah sedekah. Ya, bentuknya apapun. Kalau di sini contohkan zikir, kemudian ngajak orang sampai pada sholat. Kalau bentuk yang lainnya disebutkan dalam hadis yang lainnya, bentuknya nolong orang untuk naikkan barangnya ke kendaraannya. Ya, ini juga bagian dari sedekah. Juga kata Nabi SAW, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, yaitu menyingkirkan duri, gangguan, ada paku, ada kotoran yang ganggu orang di jalanan, maka itu juga adalah sedekah. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada kita punya peluang untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Bisa lewat jalan ini, bisa lewat jalan itu, bisa lewat jalan ini dan seterusnya. Banyak sekali yang Nabi SAW anjurkan kepada kita atau arahkan kepada kita. Terus yang ketiga, keutamaan salat duha yang menjaganya termasuk golongan orang yang awam atau kembali kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya disebut salat duha itu adalah salatul awwabin. Kalau dalam hadis ini salat duha itu untuk menggantikan sedekah dengan seluruh persendian. Kesimpulannya, yang keutamaan sholat duha dalam hadis ini, dalam hadis Abu Dzar tadi riwayat Muslim, sholat duha itu menggantikan sedekah dengan seluruh persendian. Kalau yang lainnya menyebutkan sholat duha itu adalah sholat bagi orang-orang yang awwab, mau kembali kepada Allah. Dalam pembahasan yang lainnya lagi, sholat duha itu nanti ada yang dikerjakan di awal waktu. Kapan sholat duha mulai? Sini saya sebutkan enggak? Ini saya enggak sebutkan di sini. Ya. Sholat duha itu mulai itu ketika matahari setinggi tombak. Berapa menit kira-kira? Nanti hitung tiap daerah itu beda-beda. Patokannya terbitnya matahari plus 15 menit.
plus 15 menit. Jadi misalnya punya jam, ada biasanya di masjid, nah ini ada masjid Pakundalangan ada jamnya di atas. Ada tulisan, ini enggak ada terbit sini ya. Kalau ada yang jamnya ada tulisan terbit, itu syuruk, itu plus 15 menit. Atau ada yang punya jam tangan, ada waktu-waktu sholat ya, plus 15 menit untuk dari waktu terbitnya tadi. Itu mulai waktu sholat duha. Perkiraan tadi matahari setinggi tombak segitu. Kemudian berakhir 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Berakhir 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Terus dari pagi sampai sampai siang nanti, mana waktu yang paling afdal? Para ulama simpulkan dari dalil bahwa waktu yang paling afdal untuk sholat duha adalah makin siang makin afdal. Nabi SAW mengatakan tadi yang kita sebut sholat awwab tadi, sholatul awwabina hina tarmidul fisal. Kata Nabi SAW, sholat awwabin, ya tadi sholat duha, itu ketika anak-anak unta itu merasakan terik, yaitu merasakan panas. Kalau pagi belum terlalu panas, makin siang makin panas, maka makin siang makin afdol untuk sholat duha. Nah, saya ingin tunjukkan dulu salah satu keutamaan sholat duha. Kalau sholat duha ini diantaranya dilakukan di awal waktu, yaitu dengan cara melakukan sholat subuh di masjid, kemudian berdiam hingga matahari meninggi, lalu sampai tadi 15 menit setelah matahari terbit, lalu mengerjakan sholat rokaatain, 2 rakaat. Disebut dalam riwayat disebut dengan subhatud duha. Ada juga disebut dengan istilah kita itu isyraq, atau ada juga yang menyebut dengan syuruk, sholat syuruk ya. Sholat ini lakukan 2 rakaat, pahalanya kata Nabi SAW hajan wa umratan tamatan, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Lihat cara melakukannya tadi. Diam di masjid setelah sholat subuh. Diamnya di sini tentu lakukan yang bermanfaat, bukan tidur di masjid nunggu sampai 5:30 misalnya, bukan. Ini kalau ini enak sekali. Takmir masjid pun bisa isyraq terus setiap hari. Diam di masjid sampai matahari meninggi. Apa yang dilakukan? Bisa zikir pagi petang dibaca, bisa juga baca Al-Quran, bisa pagi hari hafalan itu diulang lebih bagus ya, lakukan ketika itu ya. Dapati tadi waktu mulainya isyraq tadi, baru lakukan sholat 2 rakaat tadi, minimalnya saja. Maka berarti diantara keutamaan sholat duha juga adalah pahalanya bagi sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, pahalanya adalah haji dan umroh yang sempurna. Ada juga dari hadis yang lainnya, sholat duha juga punya keutamaan akan mencukupkan segala urusan pada hari tersebut. Yaitu Nabi SAW sebutkan tentang sholat duha, lalu Nabi SAW itu katakan maka itu akan mencukupinya nanti sampai akhir siang. Apakah di sini maksudnya memperlancar rezeki? Bisa masuk juga di situ. Namun bukan dibatasi itu saja. Sehingga kita jangan terlalu mengerucutkan sholat duha itu untuk lancarkan rezeki. Ya, kalau mengerucutkan seperti itu, ya ini butuh dalil khusus. Karena tadi lafaznya itu umum tadi. Akan dicukupkanlah urusannya pada hari itu. Berarti urusan apapun, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan dalam urusan ya. Kalau urusan di kampus, Allah juga akan mudahkan, misalnya seperti itu. Umum di sini. Maka kita maknakan umum juga. Tidak bisa kita kerucutkan untuk itu. Sehingga yang perlu ditekankan sini, apakah di sini kita melaksanakan sholat duha untuk memperlancar rizki ataukah tidak? Maka ingat, pertama, diniatkanlah sholat duha itu karena Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan
cuma berharap dari sholat duha ini balasan dunia langsung. Balasan dunia langsung. Kenapa demikian? Nabi SAW sudah mencela orang-orang yang gila dunia seperti ini. Artinya dia gila dunia dengan menggunakan amalan. Amalan sholat ini dia ingin cuma dapat dunia saja. Dia tidak ada angan-angan atau keinginan untuk dapatkan di akhirat nanti, tidak. Namun cuma ingin dapatkan dunia saja. Nabi SAW pernah mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak-budak pakaian. Kenapa dikatakan demikian? Yaitu ketika dia itu minta tadi, ketika diberi, wah dia senang sekali. Namun ketika dia tidak dapati dari amalan tadi yang dia lakukan, dia akan mencela. Banyak mencela ketika itu. Maka disebut dia gila dunia, karena dari amalannya dia saja dia cuma ingin harap dunia. Maka nanti silahkan lihat di pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid, satu pembahasan setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahasan riya. Setelah menyebutkan tentang bahasan riya, berarti cari pujian dalam beramal. Setelah itu beliau sebutkan tentang amalan yang dilakukan untuk dapat dunia semata. Amalan yang dilakukan untuk dapat dunia semata. Seperti saya sedekah sekian, saya ingin dapat ganti 10 kali lipatnya. Cuma ingin dapat ganti seperti itu saja. Sehingga ketika dia tidak dapat ganti, protes di sini. Ustadz, saya itu sudah katanya kemarin 50.000 bisa nanti 10 kali lipatnya. Saya kok sudah keluar 50.000 pas kemarin, pas di Jumatan, pas kotak infak itu keliling. Kok sampai sekarang nggak ada gantian 500.000? Bagaimana ini katanya? Dia protes ketika itu. Protes-protes seperti ini berarti dia cuma harap dunia saja. Cuma harap dunia saja. Sedekah itu bukan seperti itu. Yang tetap yang diharap pertama ridha Allah. Kalau ada gantian di dunia, alhamdulillah. Namun kalau tidak ada, sudah dia dapat gantian nanti di akhirat. Dan itu lebih utama daripada gantian di dunia. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik. Mau antum semua itu dengar dari ustadz apapun atau artis apapun atau tokoh terkenal di Indonesia apapun juga, kalau motivasinya untuk sodako cuma ingin dapat gantian yang lebih banyak, perlu hati-hati dengan nasihat-nasihat semacam ini. Atau dia buat ayat-ayat tertentu yang nanti ini juga untuk pembuka pintu rizki, padahal tidak benar. Maka hati-hati. Contoh misalnya ada ayat yang disebut dengan ayat 1000 dinar. Gimana ayat 1000 dinar? Yaitu yang terdapat pada firman Allah dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bagaimana caranya? Baca ini satu hari itu 1000 kali. Baca Al-Fatihah saja 1000 kali kita sudah nggak bisa ini. Ini baca yang belum biasa kita baca. Diulang 1000 kali. Kalau nggak percaya nanti cari di internet, pakai kata kunci itu saja. Ayat 1000 dinar. Nanti ngarahnya di mana? Akan ditunjukkan amalan-amalan untuk mengamalkan ayat tersebut. Kadang ini dijadikan jimat di dalam rumah, dipajang untuk membuka pintu rizki. Gak benar seperti itu. Cuma majang seperti ini cuma ingin dapat gantian dunia saja. Ya, cuma dapat gantian dunia saja. Dan ini sudah dibukukan juga, ya, amalan-amalan tadi itu sudah dibukukan juga. Saya ingatkan saja, tidak perlu mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Dan ada beberapa lagi saya tidak baca langsung, namun saya dengar dari orang yang mengamalkan langsung seperti ini. Ini enggak benar seperti itu. Kita kembali ke sholat duha. Jadi intinya sholat duha, teraih keutamaannya saja, lakukan sholat tersebut. Kalau Allah memberikan sesuatu kelancaran di dunia, kemudian di dunia kecukupan dunia, alhamdulillah. Namun yang kita harap ridha Allah, mendapatkan sesuatu yang segera di dunia kita syukuri. Namun kalau ini jadi sesuatu, jadi simpanan kebaikan bagi kita di akhirat, tetap itu lebih baik daripada keistimewaan yang ada di dunia. Terus yang keempat. Luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, karena jika seorang hamba tidak mampu bersedekah setiap harinya seperti itu,
maka bisa dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, kalau dia tidak bisa baca zikir tadi dengan subhanallah, tidak bisa juga dengan alhamdulillah, tidak bisa dengan Allahu akbar, tidak bisa dengan la ilaha illallah, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka cukup dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Kalau tadi amalannya macam-macam, namun ini cukup saja dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa poin tentang sholat duha. Urusan mudah dengan sholat duha. Yang tadi saya sebutkan salah satu keutamaan sholat duha untuk mempermudah urusan. Lihat hadisnya. Urusan mudah dengan sholat duha. Di antara keutamaan sholat duha bisa mempermudah urusan setiap muslim. Sebagaimana pelajaran dari hadis dari Nu'aim ibn Hammar al-Hutafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah Azza wa Jalla, Ya ibn Adam, La ta'jiz an 4 raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Lihat kalimatnya umum. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu adalah Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Nah, lihat Allah berfirman di sini, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat. Sini sebutkan 4 rakaat. Berarti bisa kerjakan tadi 2 rakaat sudah kita sebut. Ini ada dengan 4 rakaat. Ini keutamaan yang 4 rakaat. Lakukanlah dengan 4 rakaat. Solat di awal siang. Yaitu solatnya apa? Yaitu solat duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Berarti sampai sore itu akan dicukupi. Apa yang dicukupi? Umum. Maka dimaknakan dengan makna umum, jangan persempit. Ya, kita maknakan dengan makna umum, jangan persempit. Seperti yang kemarin kita bahas suatu dalil, kita kalau lihat ini dalilnya umum, maka kita maknakan umum, jangan persempit. Contoh, kemarin kita bahas doa ketika sujud. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, yaitu ketika dia itu sujud. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa saat itu. Sujud apa yang dimaksud sini? Apakah sujud yang paling terakhir? Tidak. Namun yang dimaksudkan sujud yang umum, berarti dari awal sampai akhir. Maka kalau maknanya umum, lafaznya seperti itu kita globalkan juga. Enggak kita persempit. Sama dengan ini. Apa yang dicukupi? Pokoknya semua urusannya. Rizkinya diperlancar. Mudah-mudahan juga dengan dia lakukan sholat duha ini Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan yang belum ada dapat jodoh cepat dapat jodoh juga. Urusan kan mudah. Kerjakan sholat duha ya seperti ini. Urusan apapun nanti akan Allah mudahkan. Terus sekarang bacaan ba'da sholat duha. Bacaan ba'da sholat duha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW selesai salat duha, beliau mengucapkan, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Taib. Itu ada satu kalimat yang saya hapus, saya lupa tulis. Mi'ata marrah, ya. Nanti ditambahkan nanti di kalimat terakhir. Baca artinya dulu. Artinya, Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Taib, ditambahkan kalimat yang terakhir, teks yang itu terhapus sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Lafaz di Adabul Mufrad itu ada tambahan 100 kali. Berarti ini adalah bacaan setelah sholat duha. Ya, bacaan setelah sholat duha, yaitu bacaannya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Berapa kali tadi? 100 kali. Jadi ingat tambah 100 kali di situ ya. Nah, berarti ini kita amalkan nanti setelah sholat duha. Ya, kalau kerepotan ya dirapel saja yang terakhir langsung. Kalau melakukan dua, pokoknya bisanya berapa? Ya, sholat duha tadi, kemudian ditutup dengan bacaan ini.
Berapa jumlah rakaat sholat duha? Minimalnya 2 tadi kita sudah sebut. Ada juga dengan 4. Dan pendapat yang paling kuat, sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat. Karena tidak ada dalil yang membatasi dengan lafaz yang khusus. Maka bebas. Ya, bebas jumlah rakaatnya. Bisa 2, tambah lagi, mampu lagi jadi 4, tambah lagi 2 lagi jadi 6, terus seperti itu. Dan paling bagus lakukan, walaupun tadi disebutkan 4 rakaat juga, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam riwayat disebutkan sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam, masuk tahajud dan sholat malam. Begitu juga sholat yang dilakukan di siang hari. Itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka ini juga tadi kalau disebutkan 4, maka yang dimaksud 2. Nah, kemudian ada doa lagi. Selanjutnya doa Allahumma inna tuhauka sahihkah? Tanya, wahai Syekh, apakah doa ini adalah doa yang sahih dari Rasulullah SAW yang dibaca ketika salat duha? Allahumma inna tuhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Baik, wal jamalu jamaluka. Ya. Baik, terus jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Doa ini disebutkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarah Al-Minhaj Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin. Namun doa ini tidak dikatakan sebagai hadis. Kami pun tidak menemukan dalam berbagai kitab yang menyadarkan doa ini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kesimpulannya yang terakhir di halaman berikut. Kesimpulannya, doa di atas bukanlah doa yang asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, doa itu bukan asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijawab oleh Dr. Abdullah Al-Faqih di Fatwa Mufti Markas Al-Fatawa Asy-Syabkah Al-Islamiyah. Nah, lihat doa yang ini biasanya tersebar di masyarakat kita. Allahumma innad duhauka wal bahauka wal jamalu jamaluka wal quwwatu quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuka. Ya, yang sahih, yang benar, doa ini bukanlah doa yang punya asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, selesai pembahasan sholat duha tadi. Dan tadi beberapa tambahan sudah kita sebut juga. Nanti insya Allah yang lebih jelas, nanti kalau ada yang kurang jelas untuk sholat duha, tadi pokoknya penjelasannya seperti itu.